Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan musafir, salam sehat, salam berkah, salam bahagia. Alhamdulillah, saat ini guru ada di satu tempat, situs bersejarah, tempat yang sangat bersejarah tentunya dari zaman Belanda, ya, yaitu guru saat ini ada di Goa Jepang yang ada di Majalengka, sahabat semua. Ikutin langkah guru, ikuti jejak guru. Kita akan masuk, ada apa? Kita akan pelajari tentang goa ini. Semoga akan menambah satu wawasan kita semua tentang situs bersejarah yang ada di Majalengka ini, sahabat semua. Oke, bismillah, kita akan masuk ke Goa Jepang. Inilah sahabat penampakan atau wajahnya Goa Jepang yang ada di Majalengka. Kurang lebih kemungkinan ada sekitar 80 meter, ya, kurang lebih mungkin 80 meter lebar dari Goa Jepang ini, sahabat, dan terdiri dari 4 pintu, sahabat. 4 pintu. Pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga, dan pintu keempat, sahabat semua. Nah, kita coba mulai dari pintu pertama ini, sahabat. Ini pintu yang pertama. Ini pintu yang pertama, sahabat, ya. Namun tentunya sebelum kita masuk, kita di sini ada mading, ya, yaitu sejarah ini, sejarah bunker, ya, sejarah bunker Goa Jepang ini, sahabat. Nah, di sini dituliskan apa itu bunker, terus sejarah bunker, terus juga fungsi, ya, bunker. Di sini sudah jelas, sahabat nih. Apa itu bunker? Nah, bunker adalah sebuah bangunan pertahanan di bawah tanah, seringkali terbuat dari beton bertulang yang digunakan sebagai tempat perlindungan dari serangan bom atau sebagai bagian dari benteng pertahanan. Oh, sahabat, jadi ruangan atau bunker-bunker yang ada ini fungsinya untuk, ya, sebagai benteng pertahanan dari serangan-serangan musuh, intinya, sahabat semua. Nah, kembali sejarah bunker, yaitu sejarah Goa Jepang ini, sahabat semua. Sejarah bunker, bunker-bunker di Majalengka umumnya dibangun pada masa pendudukan Belanda dan Jepang, yaitu sekitar tahun 1923 sampai 1945 sebagai bagian dari strategi pertahanan mereka. Jadi bunker ini menjadi sebagai tempat ataupun untuk bagaimana mereka mengatur strategi-strategi dan memantau keadaan-keadaan tentunya di
gua atau di bunker ini, sahabat semua. Itu udah sejarah dari bunker ya. Nah, ini ada fungsinya, sahabat. Fungsi bunker. Nah, tiada lain adalah tempat perlindungan. Bunker berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi tentara dan warga sipil dari serangan udara dan artileri. Oh, jadi si bunker ini tadi berfungsinya itu untuk kita waspada jika terjadi serangan udara ataupun serangan dari darat, mereka akan masuk ke dalam bunker tersebut, sahabat semua. Yang keduanya tentunya menjadikan pos pengamatan. Nah, bunker digunakan sebagai pos pengamatan untuk memantau pergerakan musuh. Nah, musuh ini tentunya karena mereka ini orang-orang penjajah, khususnya untuk memantau keadaan dari masyarakat lokal ataupun rakyat kita, sahabat semua. Ya, tentunya mungkin seperti itu. Dan bunker juga menjadi tempat penyimpanan. Nah, yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan amunisi, logistik, dan peralatan militer lainnya. Begitu, sahabat semua. Jadi menjadi gudang nih, gudang senjata, tempat penyimpanan makanan, tentunya itu logistik, peralatan apapun ya, khususnya peralatan militer. Begitu, sahabat semua. Terus kembali, bunker ini fungsinya untuk sebagai markas komando. Beberapa bunker yang lebih besar digunakan sebagai markas komando untuk mengatur strategi pertahanan. Oh gitu, sahabat semua. Jadi itu tadi fungsi ya, pengertian dari bunker, pengertian tentang sejarah bunker juga, fungsi bunker juga, sahabat semua. Sini sudah ada, sahabat semua, menjadi satu wawasan bagi kita, sahabat semua ya, yaitu menjadi pelajaran sejarah tentunya. Jangan sampai lupa sejarah akan gua yang ada di Majalengka ini, sahabat semua. Terus kembali, sahabat, di sini ada sejarah gua Jepang ini tertulis, tentunya sejarahnya di sini. Sahabat nanti bisa mempelajari di artikel-artikel di Google, tentunya sejarah dari gua Jepang ini, sahabat, sudah ada. Kita perlu dan kita harus tahu, sahabat, sejarah, karena ini merupakan satu saksi sejarah ya, sahabat. Masya Allah. Tadi sudah guru paparkan sejarah tentang bunker ini, sahabat, dan tentunya sejarah gua Jepang pun juga bisa sahabat-sahabat pelajari. Namun tentunya kita ingat, ini menjadi saksi ya, saksi perjuangan perlawanan bangsa Indonesia bisa merebut kembali dengan semangat dan gigihnya pejuang-pejuang Majalengka ini khususnya, yaitu Bapak Abdul Ghani, pejuang yang merampas senjata-senjata. Bukti sejarah ini menjadi sumber bahan pembelajaran, sahabat semua. Kita tetap harus mengingat ya, mengingat tentang bagaimana pentingnya dan harus wajib tentunya bagi kita menjaga perdamaian, keutuhan bangsa kita. Oke, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
Sahabat bayang musafir, kita masuk. Kayaknya ada penampakan sahabat semuanya. Ada apa di dalam ini sahabat? Mulai terasa sahabat, rasa merinding tentunya. Insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam agak gelap ya sahabat, gelap tentunya. Kalau pintu-pintunya ini tertutup sangatlah gelap, namun tentunya pintu ini selalu terbuka ya, karena kondisi pintu pun juga sudah kurang bagus lagi tentunya. Tapi kita melihat semua ini, kita rasakan atau guru merasakan ini sangatlah kuat mistisnya sahabat semua, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di bunker ini sahabat, bukan saja tempat pertahanannya mereka, tapi kita yakin di sini pun juga tempat penyiksaan dari rakyat-rakyat kita yang tertangkap semua. Bahkan tempat ini pun juga menjadi tempat eksekusi mati sahabat, penyiksaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma sholli wa sallim. Nah, ini bunker kedua. Kurang lebih bunker ini ukurannya 4x3 atau 4x4 ini sahabat semua. Ya. Masya Allah, ada makhluk astral tentunya sahabat. Masya Allah, sahabat jangan tahu ada apa di sini. Tentunya kita doakan makhluk apapun yang ada di sini, kuasa Allah menempatkannya di sini sahabat. Kita doakan semoga makhluk-makhluk tersebut tentunya yang ada di sini senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua pintu, dua bunker sahabat semua yang menyambung ya. Jadi dari pintu pertama masuk ke bunker kedua ini ada jalan langsung ya sahabat semua, tidak kamar-kamar, satu pintu satu bunker, tidak seperti itu. Tapi di sini dua pintu, ada dua bunker tapi saling berhubungan, ada pintu akses dari bunker satu bunker dua. Begitu sahabat semua. Kita kembali keluar sahabat. Kembali kita akan masuk ke bunker yang lainnya sahabat. Kita akan masuk ke pintu ketiga dari sebelah kiri. Ini kita akan masuk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Bunker yang ketiga tidak terlalu tinggi. Bunker ini sahabat semua paling 2 meter ketinggiannya kurang lebih tentunya. Ini bunker ketiga. Namun aksesnya tentunya tadi dua pintu, dua bunker saling berhubungan sahabat semua ya. Ini Masya Allah, di sini lebih terasa lagi sahabat, makhluk-makhluk astral di sini ini Masya Allah kadangkala jahil juga sahabat. Ini ya, bunkernya sama, ukurannya semua sama sahabat, kurang lebih 4x4 ataupun 4x3 kemungkinan sahabat semua. Sama akses pun juga ini berhubungan. Ya, begitu sahabat semua. Alhamdulillah rahmatan lillahi fisabilillah, lillahi fisabilillah illa rahmatan hadiniya ya ahlil goi, illa rahmatan hadiniya ya alam goi, illa rahmatan hadiniya makhluk goi, makhluk astral yang ada di gua Jepang Majalengka ini ya Allah. Lillahi fisabilillah rahmatan Allah, lillahi fisabilillah ya Masya Allah,
Ya Allah, ya Allah, selamatkanlah makhluk kegaiban, rahmatan fi yaumil qiyamah, ridhamu ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lillahi bismillah. Salamatan rahmatan ya alamullah, salamatan rahmatan ya gaiballah, salamatan rahmatan lillahi bisabilillah fid dunya wal akhirah. Barakallahu rahmatan doana musyafir bisabilillah, barakallahu rahmatan doana sahabat-sahabat dan musafir ya Allah, firida Allah ijabah doana lillahi bisabilillah, berkah fid dunya, berkah wal akhirah. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ahlal ghaib, ya ahlal kubur, rahmatan wa rahmatullah. Assalamualaikum ya ahlal ghaib, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum rahmatan lillahi bismillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat dan musafir 32, semoga rahmat Allah senantiasa Allah limpahkan kepada semua makhluk yang Allah ciptakan, khususnya kepada kita semua. Semoga selalu diberi rahmat, keberkahan, kenikmatan fid dunya wal akhirah. Barakallah, barakallah, barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat dan musafir, baru saja guru memaparkan atau menjelaskan apa tentang gua Jepang ini, sahabat semua. Semoga menjadikan satu wawasan bagi kita, walaupun guru menjelaskannya, walaupun guru tentunya banyak kekurangannya, karena ilmunya yang dangkal tentunya, karena kekurangan guru semua itu banyak kesalahannya. Semua kesalahan dan kekurangan adalah milik guru mutlak. Namun tentunya jika benar semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat sahabat, jangan lupa sejarah. Sejarah menjadi pembelajaran bagi kita. Jika kita ingat sejarah tentunya insya Allah kita akan semangat. Kita jangan terkungkung dengan masa kelam kita. Kita punya sejarah tentunya yang abu-abu, yang hitam, yang kelam. Namun kita semua harus tetap semangat. Semangat untuk kembali mengejar harapan, mengejar cita-cita dan keinginan kita. Bagi sahabat-sahabat generasi muda tentunya, yuk belajar dari sejarah, hargai sejarah. Jika kita tidak menghargai sejarah, tidak belajar dari sejarah tentunya, kita adalah menjadi hamba Allah yang sombong. Maju generasi muda, teruskan langkah-langkah baikmu, teruskan perjuangan-perjuangan. Bagaimana pahlawan-pahlawan terdahulu, bagaimana pejuang-pejuang terdahulu tentunya ingin bangsa ini merdeka, ingin bangsa ini bebas dari penjajah, ingin bangsa ini makmur tentunya. Maju melangkah bersama Sang Merah Putih, selalu di dada kebanggaan kita merah putih. Sebentar lagi tentunya kita akan merayakan hari yang sangat bersejarah, 17 Agustus, hari kemerdekaan, bebasnya bangsa kita dari penjajah tentunya. Kebebasan jangan kita artikan yang negatif, kemerdekaan jangan kita artikan yang negatif sahabat. Merdeka atau bebas bukan berarti kita harus bebas dalam melangkah semau kita, bebas berbuat tentunya di negara kita, di bangsa kita bersama rakyat kita ini, berbuat semena-mena tentunya.
dengan kesombongan, keangkuhan, dengan materi yang kita miliki, kita bisa berbuat apapun juga. Kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, sahabat semua. Berbuat sedikit kebaikan, terasa banyak oleh yang memerlukan. Tapi berbuat sedikit kejahatan, melukai hati yang kita lukai selamanya, sahabat semua. Bismillah tentunya. Generasi muda, yuk maju bersama berkibarnya sang merah putih kebanggaan kita, sahabat. Bagi generasi tua tentunya yang sudah berjuang dan terus berjuang mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Bagi pimpinan-pimpinan yang ada di negara kita, baik dari sipil ataupun militer tentunya, yuk kita sama-sama lindungi tentunya rakyat kita, lindungi masyarakat kita untuk dan agar lebih maju, lebih paham tentang kemerdekaan. Tapi yang utama tentunya kita selalu berdiri dan kita selalu jangan lupa tentunya, sahabat, kita bersama para ulama, bersama para tokoh-tokoh agama di masyarakat, tokoh agama dalam lintas agama tentunya, kita sama-sama ulama lah, sahabat semua, yang membuat terang benderang kehidupan kita ini. Perjuangan tanpa iman, perjuangan tanpa doa kepada Sang Maha Pemilik apapun yang ada di muka bumi dan yang ada di langit ini, itu akan sia-sia. Doa dari para ulama, tuntunan-tuntunan dari para ulama, arahan-arahan tentang politik dari para ulama, kita sangat membutuhkan, sahabat semua. Khususnya tuntunan-tuntunan dalam hidup kita. Kemana hidup kita? Kemana arah melangkah hidup kita? Kita harus sesuai dengan iman dan takwa kita tentunya. Tiada lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majulah generasi muda, majulah generasi yang sudah berjuang dan lagi berjuang. Majulah kita bersama para ulama-ulama yang ada di negara kita. Merdeka bangsaku, merdeka rakyatku, merdeka pembangunan bangsaku. Kita maju bersama, menitih pada satu titik Indonesia yang makmur dan sejahtera, Indonesia yang akan menjadi kebanggaan seluruh rakyat. Indonesia harus menjadi kebanggaan bangsa-bangsa yang lain. Presiden kita semoga selalu melindungi rakyatnya. Pembangunan di sana sini terus dipacu dan disamaratakan. Tidak pernah memilih baik etnis atau golongan. Begitu juga yang miskin ataupun yang kaya, semua sama. Darah kita merah, darah rakyat kita merah. Sudah banyak dicucurkan darah kita oleh pejuang-pejuang terdahulu, sahabat semua. Yuk kita isi kemerdekaan ini. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kemenangan, hari kemerdekaan 17 Agustus, sahabat. Bismillah, kita bersama-sama sinergi membangun bangsa ini, baik membangun infrastruktur, begitu juga membangun jiwa dan raga kita, sahabat. Yang terutama tentunya gotong royong, saling menolong, kebersamaan. Yuk kita saling memperhatikan di antara kita, masyarakat di pedesaan atau di perkampungan. Kita saling memperhatikan, saling membantu, saling menolong dengan masyarakat yang kurang mampu. Begitu juga yang di atas,
yang sudah materinya banyak, kekayaannya berlimpah, jangan lupa ada hak dan kewajiban tentunya. Hak masyarakat yang membutuhkan, yang perlu kita bantu, kewajiban juga untuk membayar pajak ke negara kita. Barakallah warahmatan fisabilillah. Merdeka, merdeka, merdeka. Bismillah, melangkah ridha Allah, insya Allah. Barakallah bangsa Indonesia, barakallah rakyat Indonesia, barakallah perekonomian Indonesia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.